baik, kabar baik. Wah, Kasila, ini kayak tambah sibuk nih Kridadari. Iya, kita akan mencoba tetap aktif di masa pandemik ini dengan mencoba beberapa aktivitas mungkin karena banyak pembatasan aktivitas offline. Oh gitu, cerita sedikit dong Kak. Mungkin ini pendengar aku di podcast, ini belum tahu nih Kridadari itu apa, dan sekarang itu lagi mau ngapain sih? Kayaknya tadi aku sempat lihat postingan Kak Sila tentang recycle jeans. Boleh cerita sedikit nggak Kak? Iya, sebenarnya kita sama teman-teman akhirnya berpikir, coba kita melakukan sesuatu yang mendukung memang orang-orang yang memang membutuhkan dibantu dalam situasi ini ya. Mungkin kalau bentuk bantuan lain kan sudah banyak yang mendukung, yang melakukan. Nah, kebetulan kita juga tahu ada program less plastik dari Pemda. So, kita berpikir, oh kenapa kita nggak support banyak, ternyata banyak juga ya penjahit maupun ibu-ibu yang perlu berkreatif lagi untuk cari tambahan income. Nah, kita kepikiran nih, jeans itu kan selalu kan memenuhi lemari ya, pasti kan nggak kepake sama kita, dan kita karena selalu membeli model baru gitu. Jadi ya udah, jeans itu kan juga itu bahan yang sangat berat, tebal, daripada dibuang atau cuma jadi lap, kenapa nggak kita recycle? Kita ganti tote bag gitu, groceries bag kayak gitu. Nah, akhirnya kita juga coba survei juga, kita cari beberapa penjahit yang kita tahu kendala mereka di situasi ini ya, turunnya order, turunnya pemasukan mereka. Harapannya dengan kita melakukan ini ya kita juga mendukung ekonomi mereka lah. Wah, ini keren banget nih. Kan kalau Kridadari kan sebenarnya perihal budaya, tapi akhirnya ke pemberdayaan masyarakat gitu ya, Kak ya. Ya. Nah, ini Karena tapi budaya gimana? itu Gimana, Kak? budaya itu sebenarnya luas loh. Kita nggak bicara budaya, mungkin selama ini memang ditampilkan Kridadari kan lebih ke fashion, lebih ke wastra, lebih ke produk. Sebenarnya kita juga mau ajak ke teman-teman lain, budaya Indonesia tuh luas. Supaya kayak budaya tata krama, gotong royong, saling peduli. Nah, itu yang sebenarnya bagian dari kita mau lakukan itu. Oke, jadi untuk merangsang budaya timur gitu ya, untuk gotong royongnya, saling bantunya gitu. Nah, Kak, cerita sedikit dong, ini recycle jeans, cara ikutannya gimana, Kak? Kalau yang punya jeans bekas, jangan dibuang, silakan kasih kita. Di flyer itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi, ada per area, supaya mungkin tidak terlalu cost untuk pengirimannya. Jadi kita membagi beberapa area dengan teman-teman kita dari ada daerah Depok, ada daerah Jakarta Barat, pusat dan selatan, juga ada di timur. Oke, ini selain jeans, aku lihat boleh menyumbangkan alat produksi gitu ya. Kain Nusantara. Jadi ceritanya nanti si tas-tas denim ini akan digabungkan dengan beberapa perca kain Nusantara gitu ya, Kak? Kan banyak juga sekarang pengrajin nih, sekarang kan kain-kain wastra Nusantara ini dijadikan fashion. Pasti ada sisa-sisa kainnya. Nah, daripada juga jadi sampah, kita welcome sekali, terima. Atau mungkin juga ada wastra-wastra yang oke deh, kita nggak pakai kayak shawl, kayak selendang atau apa, kita juga menerima. Karena memang kita tetap, karena Kridadari adalah budaya, ya kita tetap mau membawa budaya itu sendiri di setiap program kita. Oke, nah ini mulai dari hari ini kah kampanyenya rencananya? Sampai kapan nih, Kak? Iya, kita baru launching ini. Sebenarnya program kita itu sampai 3 bulan ke depan. Kita akan melakukan pendampingan sama si penjahit ini selama 1 bulan. Dan kita support dari sisi marketing dan penjualan selama 1 bulan. Kita juga mensupport kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka memang ada kendala juga kan di peralatan jahit. Itu juga akan ada cost. Kan kita nggak mungkin membebankan mereka untuk membeli peralatan jahit itu sendiri.
mungkin alat pasang kancing, benangnya, bahkan karena ini jeans, mungkin ada beberapa mesin jahit yang perlu di setel ulang lah kalau mesin jahit. Atau juga mungkin yang tidak ada mesin jahit, kita juga harapannya kita bisa membantu memberikan mesin jahit itu sendiri. Nah, setelah kita harap pokoknya mendukung kebutuhan mereka supaya mereka tidak kesulitan di dalam memproses bahwa ini akan bisa jadi berkelanjutan. Oke, jadi pendampingannya selama sebulan dan Kridadari juga akan membantu dalam pemasarannya ya? Pemasarannya juga selama 1 bulan, mungkin selama 2 bulan sampai 3 bulan ke depan. Kita berharap setelah itu mungkin si penjahit ini dia sudah bisa merunning sendiri, mengoperasi sendiri sistem recycle jeans ini. Oh oke, jadi nanti akan di copy paste di beberapa daerah ya Kak rencananya? Nah, rencananya kita akan coba bawa juga di beberapa daerah. Mungkin kita akan di Jabodetabek, tapi kita juga sudah menghubungi teman-teman Krida dari Nusantara lain. Mungkin mereka bisa mengaplikasikan ini juga. Tidak hanya bentuknya jeans, mungkin bisa bentuknya yang lain. Oke. Kalau di daerah, kalau jeans kan saya rasa yang paling banyak pakai pasti orang-orang di kota besar tuh pasti pakai jeans. Kalau di daerah mungkin nggak terlalu banyak, tapi kita coba membuat konsep zero waste lah. Oke, ini zero waste untuk pilot project yang pertama itu di Jabodetabek dulu dan beberapa daerah ya yang sudah setuju. Itu juga untuk supporting less plastic waste program dari dari Jakarta, dari Pemda. Dari Pemda Jakarta. Oke, ini pas banget dong Kak. Jadi Kridadari supporting. Nah, kira-kira harapannya Kridadari, harapannya Kak Sila dalam program ini apa tuh Kak? Ya, yang jelas kita harapannya kita benar-benar walaupun sedikit kita mempunyai peran membantu, termasuk mungkin para penjahitnya atau ibu-ibu yang membutuhkan mereka tambahan income. Kita tahu semua situasi sangat sulit dan kita berharap bahwa mereka bisa memutarkan ekonominya mereka dengan bantuan yang kita kasih ini. Oke, nah kira-kira, tapi aku nggak tahu nih, sudah sempat ke ini belum Kak? Ke pemerintahan daerah Pemda Jakarta belum tentang program ini untuk supporting? Kita belum mengajukan, tapi memang ada rencana, tapi mungkin konsepnya nggak bisa di jeans. Cuman kita coba baru mau atur sih sebenarnya pertemuannya untuk sama DKI. Nanti tunggu berita selanjutnya. Oke. Nah, ini aku lihat nih selain tagar cycle jeans, itu juga ada tagar peran saya jaga budaya. Nah, cerita sedikit dong, Kak. Iya. Sebenarnya kita ada 2 program yang akan kita luncurkan. Dan jeans ini bagian juga dari peran saya. Kita mengajak teman-teman mempunyai peran. Walaupun kita hanya cuma menyumbang 1 jeans, itu kan sudah jadi bagian peran kita mensupport orang-orang yang memang membutuhkan income baru. Bahkan kita pengen Kridadari itu, ayo sekecil apapun, yuk kita taruh peran kita, terutama di dalam menjaga budaya Indonesia. Kita tahu ya budaya sekarang hampir tergerus sama budaya-budaya luar karena terlalu mudahnya sekarang secara informasi global masuk. Jadi mungkin kita bisa tetap coba jaga budaya kita, terutama ke anak-anak muda ini ya. Oke, jadi ini memang tujuannya targeting anak-anak muda ya, millennials dan generasi Z. Ya, mungkin nanti kita akan bentuk namanya Krida Muda program ini. Oh, ini Krida Muda? Iya. Krida Muda. Krida Muda. Krida. Oke. Untuk yang muda-muda. Kalau saya kan udah senior. Alma kayaknya masih muda. Oke. Kak, kira-kira ada selain yang tadi Kak Sila sudah sempat utarakan gitu kan, tujuannya, kemudian harapannya, boleh nggak sebagai penutup ini Kak Sila kasih teman-teman pendengar podcast aku ini apa? Ada pesan nggak?
Aku ingin mengajak teman-teman kita support si Recycle Jeans ini, karena ini akan memberikan satu pengharapan baru untuk orang-orang yang memang terkena situasi pandemi ini. Dan yang kedua mungkin kita juga mau mengajak, yuk yang muda-muda, budaya kita itu nggak harus bergaya lama kok. Tapi memang kita akan bisa, mungkin akan ada bagian yang melestarikan, tapi ada kita minta yang muda-muda ini untuk berkreativitas, mengembangkan, sehingga mereka nyaman untuk memakai budaya mereka dan nggak perlu malu dengan menyesuaikan dengan peradaban masanya mereka lah saat ini. Oke, thank you Kak Sila atas waktunya. Nanti aku akan ajak teman-teman juga untuk ikutan menggunakan tagar peran saya, tagar jaga budaya, serta tagar recycle jeans dan ikut partisipasi programnya Kridadari. Iya. Oke, Kak Sila, thank you so much. Ya.